Shalom adik-adik semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita dapat memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lese ingin memimpin kalian terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa Lese di dalam hati kalian masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit dan menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati Lese yang akan menyampaikannya dan kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya, supaya kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apakah di antara adik-adik ada yang tahu kepada siapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri setelah bangkit dari kematian? Ya, benar. Kepada Maria Magdalena. Seperti minggu lalu sudah diceritakan oleh Lese Sukmin bahwa pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih subuh, Maria Magdalena dan beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus untuk melakukan ziarah. Dan sesampainya di kubur, mereka melihat bahwa batu penutup pintu kubur sudah terguling dan tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Lalu dengan cepat-cepat mereka kembali untuk memberitahukan hal ini kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes juga merasa kaget dan berlari cepat-cepat menuju ke kubur Yesus. Dan memang ternyata benar, tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Petrus dan Yohanes pun akhirnya pulang. Tetapi Maria Magdalena tidak ikut pulang. Ia masih berdiri dekat kubur itu dan menangis, sebab ia sangat sedih sekali. Waktu malaikat yang ada di dalam kubur Tuhan Yesus itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena menjawab dengan sedih hati sambil menangis. "Karena tubuh Tuhanku sudah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Adik-adik, kasihan sekali Maria Magdalena. Belum habis kesedihannya karena 3 hari yang lalu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Sekarang tubuh Tuhan Yesus hilang lagi. Tidak lama kemudian, ada seseorang lain yang bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria mengira bahwa orang itu adalah penjaga taman sekitar kuburan itu. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika memang Tuan yang mengambil tubuh Tuhan Yesus, tolong beritahu di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya kembali." Lalu orang yang disangka penjaga taman itu berkata, "Maria." Seketika itu juga Maria Magdalena menyadari kalau orang itu bukan penjaga taman, melainkan Tuhan Yesus. Lalu Maria menjawabnya, "Guru." Lalu Tuhan Yesus memberi pesan supaya Maria Magdalena pergi memberitakan kepada murid-murid bahwa ia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena dengan panggilan ibu? Kok Maria tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus? Malah dikiranya penjaga taman. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggilnya dengan nama Maria, Maria langsung tahu bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan Yesus. Ya,
Itu karena Maria mengenal Tuhan Yesus dan mengenal suaranya dengan baik. Seperti kisah domba-domba dan gembala di dalam kitab Yohanes pasal 10, bahwa domba-domba pasti mengenal suara gembalanya. Demikian juga gembala yang baik pasti mengenal nama domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan mengenal nama domba-dombanya. Seperti Maria Magdalena ini. Dengan memanggil namanya Maria Magdalena, tidak sedih lagi. Sekarang ia bersuka cita dan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup dan akan selalu menyertainya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus mengenal nama kita satu persatu. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan kita menjadi domba-domba yang selalu mau mendengar dan taat pada suara Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita, ayo rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, percaya selalu kepada Tuhan, harus jadi anak yang baik, sayang dan hormat kepada orang tua, serta hal-hal baik lainnya, adik-adik harus menurutinya. Ini baru namanya domba yang mengenal suara gembalanya. Dan percayalah, Tuhan Yesus pun mendengar suara kita ketika kita berdoa. Minta sesuatu kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan doa kita dan akan mengabulkannya kalau memang hal itu yang terbaik untuk kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, Lause berharap firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Sekarang Lause akan membacakan ayat hafalan untuk minggu depan. Untuk kelas balita diambil dari Yohanes 20 ayat 18a yang berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sedangkan untuk kelas kecil dan besar diambil dari Ratapan 3 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adik-adik, Lause harapkan semuanya dapat menghafal ayat hafalan ini dengan baik untuk minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang Lause akan membacakan kuis untuk minggu ini. Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan untuk kelas balita. Kepada siapa Tuhan Yesus untuk pertama kali menampakkan diri setelah bangkit dari kematiannya? Pertanyaan untuk kelas kecil. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Nats atau kitab mana? Lengkap dengan ayatnya ya. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir untuk kelas besar. Mengapa ketika Maria Magdalena sampai ke kubur Tuhan Yesus, ia menjadi sedih? Oke, jawaban kalian Lause tunggu secepatnya ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Lause akan memimpin kalian di dalam doa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ikuti doa Lause dalam hati kalian masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin.